Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan yang ke-15. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berserah di hadapan Tuhan. Pimpinlah kami dalam segala kesederhanaan kami untuk kami bisa membaca bagian-bagian kitab suci kami. Kami bisa betul-betul merenungkan, mengertinya, dan kehidupan kami pun boleh dikonstruksi berdasarkan pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Namun tampillah beberapa orang rumah ibadat Yahudi yang disebut orang-orang merdeka yang berasal dari Kirene dan Alexandria bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Mereka berdebat dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka mempengaruhi beberapa orang untuk mengatakan, "Kali telah dengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka menghasut orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke depan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang-orang ini tidak henti-hentinya mengucapkan perkataan yang menentang tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus seperti muka malaikat. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan sejak di dalam bagian awal sekali kitab Kisah Para Rasul ini, kita mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu sedang terjadi. Tetapi terjadinya dengan cara yang tidak diantisipasi oleh banyak orang, termasuk oleh para pengikut Yesus sekalipun, saudara. Yaitu apa? Yaitu ketika Roh Kudus itu datang, mereka betul-betul akan dipakai menjadi saksi. Tapi dipakai menjadi saksi dengan cara yang sekali lagi tidak terlalu mudah untuk kita bayangkan, saudara. Saudara-saudara sekalian, kalau saat ini ya kita berbicara bahwa kita itu memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Tentu saja di dalam benak kita itu memiliki semacam gambaran tertentu ya, orang yang menjadi saksi dengan penuh kuasa. Anda mungkin terbayang kepada pendeta-pendeta besar, atau Anda membayangkan penginjil-penginjil yang disertai oleh Tuhan dengan luar biasa membawa banyak orang bertobat gitu ya. Jadi konotasi disertai oleh Tuhan menjadi saksi dengan penuh kuasa itu ada semacam konotasinya, yaitu bahwa kita itu akan menyaksikan firman Tuhan, menyaksikan Yesus Kristus secara efektif. Dalam artian akan banyak orang yang terpesona, akan banyak orang yang terpesona dengan Tuhan Yesus, maksudnya terpesona dengan Tuhan Yesus, terpesona dengan Injil dan salib. Lalu banyak di antara mereka yang akan menjadi orang percaya, saudara. Kalau menjadi pengkhotbah KKR, maka banyak orang yang maju. Kita menyebutkan bahwa khotbahnya disertai dengan penuh kuasa. Kalau bersaksi secara pribadi, lalu banyak orang yang bertobat. Kalau konseling, banyak orang yang akhirnya kehidupannya dipulihkan. Itu kita sebut sebagai orang yang disertai Tuhan dengan kuasa, saudara. Namun saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, kuasa itu bergerak dengan cara yang tidak diantisipasi oleh banyak orang, termasuk oleh para muridnya, saudara. Tetapi hal itu jelas disertai dengan kuasa, lalu bersaksi tentang Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara, bagaimana orang-orang yang kurang lebih 2 bulan sebelumnya, nah ini tidak lebih sih ya, kurang dari 2 bulan sebelumnya, itu kan hari Pentakosta ya, hari ke-50, kurang dari 2 bulan sebelumnya, saudara, pada waktu menjelang hari raya Paskah, saudara, di dalam masa dekat Jumat Agung, Yesus Kristus ditangkap, saudara. Ketika Yesus Kristus ditangkap, mereka itu lari, saudara. Saudara bisa membayangkan ya, orang-orang yang ketakutan seperti ini, kurang dari 2 bulan, mereka bisa menyaksikan dengan penuh keberanian dan penuh dengan kuasa di dalam Kisah Rasul pasal 2 bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka bisa berbicara tentang hal-hal besar di dalam bahasa orang banyak yang membuat banyak orang itu hatinya itu tertusuk, sudah. Tetapi setelah hatinya tertusuk, ternyata mereka tidak bisa menjawab perkataan-perkataan dari Rasul Petrus yang berkhotbah dengan berani juga. Setelah itu 3.000 orang bertobat, sudah. Nah, ini adalah satu buah hal yang di satu sisi membahagiakan. Namun di sisi yang lain kita mendapati ya itu tidak seperti yang kita antisipasi, sudah. Ada perlawanan, ada ketegangan, ada permusuhan, dan bahkan sudah setelah di dalam pasal ke-6 kita melihat ya, masuk secara internal saja. Secara internal ternyata juga terjadi ketegangan, saudara. Karena gereja itu berkembang dengan begitu pesatnya, kita mendapati demografi dari orang-orang yang pertama-tama menjadi orang Kristen itu ternyata juga berkembang dengan cara yang tidak sama seperti yang mereka bisa antisipasi. Kita mendapati ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, saudara. Ada orang-orang yang tidak native ya,
bukan native berbahasa Aram, saudara. Itu ternyata juga banyak yang menjadi orang Kristen, saudara, dan terjadi semacam kayak ketegangan-ketegangan, mungkin bukan rasial ya karena rasnya sama ya, tapi ketegangan budaya loh, saudara. Latar belakang budaya dari orang-orang native yang berbahasa Aramaik dengan orang-orang yang berbahasa Yunani, saudara. Lalu mereka berasa bahwa kami tidak merasa bagian dari janda-janda di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini diperlakukan dengan cukup. Lalu saudara, rasul-rasul juga dengan sangat luar biasa, saudara ya. Mereka itu dengan dipimpin oleh Roh Kudus, mereka mencari orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat, disertai oleh Tuhan. Dan kita mendapati salah satu di antaranya adalah Stefanus, saudara. Dipilih orang-orang yang sangat khusus, orang-orang yang penuh dengan hikmat, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus untuk apa? Untuk menatalayankan diakonia. Sejak mula-mula kita dapati, saudara, bahwa pelayanan kepada orang-orang yang terpinggirkan, pelayanan kepada orang-orang yang quote and unquote, saudara, dalam tanda kutip ya, orang-orang yang mungkin tidak berpotensi ya, tidak besar potensinya itu, para janda. Nah, ini mau potensinya apa, saudara? Tetapi pelayanan terhadap orang seperti ini memang dipandang secara sangat serius juga di dalam gereja mula-mula, saudara. Nah, kita mendapati salah satu di antaranya adalah Stefanus yang dicatat sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman, saudara. Stefanus ini dipilih secara khusus untuk apa? Untuk menatalayankan meja, untuk menatalayankan diakonia, memikirkan tentang orang-orang yang kekurangan, memikirkan khususnya tentang janda-janda itu, saudara. Namun, saudara, kita mendapati ya, begitu Roh Kudus turun atas seseorang, kita melihat dia akan dipakai untuk menjadi saksi dengan cara yang tidak diantisipasi, saudara. Sebelumnya, Stefanus itu ucapannya seperti ini, saudara. Ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk bersaksi bagi Kristus. Bersaksi dengan Kristus dengan cara bagaimana? Dengan cara menjadi pelayan-pelayan diakonia. Itu adalah kesaksian tentang Yesus. Kita tahu, saudara, bahwa Yesus Kristus, dia adalah embodiment. Dia adalah dia yang menjadikan firman Tuhan yang ada dalam perjanjian lama itu sempurna di dalam daging, sempurna di dalam badan, saudara. Jadi apa yang dikehendaki Allah, apa yang dirancangkan Allah, karakternya Allah di dalam perjanjian lama itu sekarang dinyatakan secara sempurna, secara konkret di dalam Yesus Kristus, saudara. Jadi kita mendapat di dalam perjanjian lama ada apa, saudara? Ada care kepada orang-orang miskin, ada perhatian kepada orang-orang yang tersingkirkan, ada perhatian bagi para janda, bagi anak-anak yatim, bagi orang-orang asing, dan Yesus Kristus tentu saja dia sangat juga concern terhadap orang-orang sedemikian, saudara. Injil Lukas adalah Injil yang sangat fokus kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang marginal, saudara. Dan sekarang Stefanus penuh dengan Roh Kudus dan dengan iman menyaksikan siapa Yesus itu dengan cara dia menjadi penatalayan meja. Itu yang diantisipasi, saudara. Dan itu adalah hal yang baik. Sekali lagi ya, itu hal yang baik, itu hal yang sudah diantisipasi. Tetapi, saudara, hal yang baiknya stay. Hal yang diantisipasinya kadang-kadang bisa berbelok, saudara. Kita melihat ya, ternyata belokannya cukup tajam. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak, saudara. Ternyata Tuhan Allah memakai Stefanus untuk menjadi saksi di dalam cara yang berbeda, yang sebelumnya tidak diantisipasi. Sebelumnya dia diantisipasi untuk menjadi pelayan meja, untuk menjadi pelayan diakonia, saudara. Dan sekali lagi itu adalah pelayanan yang baik, saudara. Namun Tuhan Allah memakainya dengan cara yang berbeda, saudara. Dia mengadakan banyak tanda, banyak mujizat, saudara. Ini adalah hal yang sebelumnya dilakukan oleh para rasul yang menyaksikan secara verbal. Terutama, saudara, secara verbal tentang Yesus Kristus itu adalah Mesias, Juru Selamat, saudara. Jadi banyak pelayanan-pelayanan dari para rasul, saudara, yang menyaksikan secara langsung, ya, secara verbal maksudnya ya, tentang siapa itu Yesus Kristus, dan itu disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Sekarang terjadi juga di dalam dirinya Stefanus. Tidak terbayang, karena tadinya Stefanus itu dirancang untuk menjadi diaken, ya. Mungkin belum sampai secara formal seperti kayak sekarang, ya, saudara. Tetapi menjadi orang yang akan menatalayankan tindakan belas kasihan itu, saudara. Namun, saudara, kita juga melihat ya, selanjutnya, tampillah beberapa orang dari rumah ibadat Yahudi yang disebut orang-orang merdeka. Ini kalau dalam TB1 disebut sebagai kaum libertin, saudara ya. Berasal dari Kirene, Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Mereka berdebat dengan Stefanus. Nah ini, saudara, dari rumah ibadat orang Yahudi yang disebut orang-orang merdeka. Ini sinagog, rumah ibadat orang Yahudi. Sinagog dari libertin, dari orang-orang yang disebut sebagai orang merdeka. Dan isinya mereka adalah dari Kirene, lalu dari Kilikia, lalu juga dari Alexandria, saudara. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi diaspora, saudara. Jadi kita melihat ada sinagog. Sinagog yang isinya itu adalah orang-orang natives berbahasa Aram. Tapi juga ada sinagog, ada rumah-rumah ibadat yang seperti ini, saudara. Sinagog yang kalau zaman sekarang ya, kita mungkin menyebutnya sebagai gereja internasional, gereja berbahasa Inggris, mungkin begitu, saudara. Ada juga gereja yang tradisional ya, gereja yang ya kalau di Indonesia ini ya, gereja yang berbahasa Indonesia, gereja-gereja tradisional. Atau kalau gereja Batak ya ada gereja Batak yang berbahasa Batak, saudara. Anda bayangkan, ada satu buah HKBP internasional. HKBP yang berbahasanya itu bahasa Inggris.
dengan HKBP yang berbahasa Batak. Kan beda ya sudah. Sama-sama HKBP, tetapi ya bahasanya berbeda. Dan juga ada kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan-kebudayaannya juga berbeda sudah. Sudah kalau kita perhatikan ya, rasul-rasul sebelumnya, mereka bersaksi. Tetapi bersaksinya rasul dan para orang-orang yang menyertai dia ya, khususnya rasul-rasul sudah. Itu di dalam sekitar lingkungan Bait Suci sudah. Maka kita mendapati perlawanan-perlawanan utamanya adalah dari siapa? Dari otoritas Bait Suci. Tapi sekarang kita mendapati Stefanus itu bersaksi di dalam area yang berbeda itu. Dia tidak bersaksi di Bait Suci Yerusalem, dia bersaksinya di sinagog. Tapi sinagognya bukan sinagog yang isinya adalah orang-orang natives berbahasa Aram, tapi ini adalah sinagog dari orang-orang yang berbahasa Yunani, sudah. Sinagog yang bisa dikatakan yang sifatnya lebih internasional. Nah, sudah ada satu hal yang unik ya. Ketika kita berbicara tentang orang-orang Yahudi internasional seperti ini. Orang-orang Yahudi diaspora yang sudah tidak lagi berbahasa Aram terutama ya. Bahasa native-nya dia itu, bahasa ibunya sudah bukan bahasa Aramaik lagi sudah. Mereka mungkin orang Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia sudah. Orang Frigia, orang Pamfilia sudah tidak berbahasa Aram lagi sudah. Tapi ya mereka bisa berbahasa Yunani sudah. Nah, orang-orang seperti ini sudah punya keunikan sudah. Keunikannya ini bisa kita lihat sebagai satu buah stigma, tapi kemungkinan bukan tanpa korelasi dengan faktualitas, dengan fakta. Misalkan ini, orang-orang seperti ini akan di satu sisi cenderung dianggap lebih longgar terhadap hal-hal yang utama yang berkaitan dengan keyahudian. Saudara, gini aja simpelnya, saudara. Saudara kalau ketemu dengan orang-orang Batak di tanah Medan, di Sumatera Utara begitu, saudara. Orang Batak di sana dengan orang-orang Batak di perantauan di Jakarta misalkan, saudara seringkali melihat ya, yang betul-betul Batak yang lebih, ya Batak sih ya, mau Batak gitu, tapi yang Batak mana yang lebih Batak? Kadang-kadang ada kata-kata itu ya, Batak kali kau gitu. Atau orang Tionghoa di perantauan. Seperti kayak saya sini sudah, ini kan saya itu kan suku Tionghoa ya. Orang tua saya, nenek kakek saya itu tidak ada yang menikah dengan orang Indonesia asli ya. Tapi intinya gini sudah, kakek nenek saya itu masih banyak yang inilah pendatang betulan gitu ya dari Tiongkok sana sudah. Jadi belum peranakan lama itu di Indonesia ini, belum sampai bergenerasi-generasi sudah. Jadi tapi sudah bagaimanapun juga ya saya kalau pergi ke Tiongkok sana sudah ya beda. Anda kalau melihat ya lebih Tionghoa mana saya dengan orang Tionghoa yang ada di Tiongkok sudah kan mendapati ya yang di Tiongkok lah bahasanya ya saya tidak bisa gitu ya. Lalu juga adat kebudayaannya itu yang Tionghoa di sana ya lebih Tionghoa lah daripada di sini. Jadi seperti itu loh saudara. Kita bisa melihat ya orang-orang Yahudi diaspora itu mungkin di satu sisi dianggap mereka agak cair itu keyahudiannya itu. Urusan-urusan utama di dalam keyahudian itu sepertinya kayak mereka cair. Dan saya kira bukan tidak ada kebenarannya sama sekali saudara. Saudara, tidak kebetulan ya, nanti kita akan lihat, tidak kebetulan. Kalau Stefanus yang adalah orang Yahudi yang bukan natives, teologianya dia juga cenderung lebih bisa kritis terhadap Bait Suci. Nanti kita bisa lihat di dalam khotbahnya Stefanus ya, besok-besok ya kita akan renungkan itu sudah. Dalam khotbahnya Stefanus ya, yang dibagi bisa dikatakan dalam 6 babak itu sudah. Khotbahnya Stefanus yang saya percaya akan sangat banyak mempengaruhi Paulus sudah. Nah kita melihat ya, akan cenderung lebih bisa untuk bersikap kritis terhadap tradisi sendiri. Abraham lah, Musa lah, lalu setelah itu ya, bicara tentang Bait Suci Yerusalem kah, itu lebih bisa disikapi secara kritis sudah oleh orang-orang yang seperti ini sudah. Kita yang dari luar, ya orang Tionghoa yang dari luar lebih bisa melihat secara kritis orang-orang yang di Tiongkok sana. Mungkin di satu sisi sudah. Tetapi sudah di sisi yang lain ya, orang-orang Yahudi peranakan diaspora yang berasal dari tempat lain ya, mereka yang sekarang itu berkumpulnya dalam sinagog internasional ya, sinagognya orang-orang merdeka. Yang ada orang Alexandria dan lain sebagainya campur-campur itu. Di sisi yang lain sudah, kadang-kadang mereka ini bisa quote and unquote lebih Yahudi daripada Yahudi. Lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka di perantauan sudah. Mereka diaspora ada di mana-mana sudah. Mereka itu lebih punya kebutuhan untuk mempertahankan keasliannya. Karena tekanannya lebih besar. Tekanan di luar sana kan lebih besar daripada di tanah Yudea sudah. Jadi urusan-urusan seperti kayak Taurat, Bait Suci Yerusalem, lalu keaslian etnisitas atau kejelasan etnisitas, lalu juga urusan tanah suci sudah Yerusalem, Yudea, itu bisa disikapi secara lebih ekstrim bagi orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Sudah, nah, satu orang namanya N.T. Wright, sudah, dia mengatakan ya, dia kan orang Inggris sudah. Dia mengatakan orang-orang Inggris di luar Inggris banyak yang masih berusaha untuk sangat mempertahankan. Misalkan ya, jam 4 sore mesti minum teh. Ini orang Inggris. Kita British, orang Inggris itu minum teh. Dan orang Inggris minum teh jam 4 sore. Padahal kalau Anda tinggal di Inggris sendiri sudah, mungkin sudah banyak di antara mereka yang tidak melakukan itu sudah. Tetapi kalau Anda di Inggris, Anda tidak akan kehilangan keinggrisan Anda. Ya kalau Anda adalah orang Inggris,
tinggal di Inggris, ya Anda akan jadi orang Inggris tetap kan saudara. Tapi kalau Anda orang Inggris tinggal di Brasil, orang Inggris tinggal di Asia, lama-lama bisa ngeblend tuh. Wah, lama-lama bisa kehilangan keinggrisannya. Jadi pertahankanlah keinggrisan Anda dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan apa yang Inggris banget, yang British banget itu, yaitu apa? Minum teh jam 4 sore. Sementara orang Inggris yang ada di Inggris, mereka mungkin nggak lakukan itu. Mereka mungkin bisa minum kopi sudah jam 3 sore dan nggak apa-apa tidak membuat mereka kehilangan keinggrisannya sudah. Nah, saya tidak tahu apakah ini korelatif dengan kebenaran ya. Kalau orang-orang Tionghoa di perantauan seperti ini ya, seperti kayak saya, seperti kayak banyak di antara kita sudah, itu banyak yang di dalam masa-masa tertentu sudah masih mesti pakai baju jibau lah atau baju-baju apa tradisional untuk menunjukkan bahwa kita ini Tionghoa loh, ada budaya Tionghoanya loh di sini sudah. Sementara barangkali di Beijing sudah orang sudah pakai baju yang sangat modern gitu sudah, atau sangat barat sudah, dan nggak apa-apa. Karena apa? Karena mereka tidak kehilangan kebaikan, mereka tinggal di situ kok. Nah, saudara, dalam hal ini saudara, kita mendapati ya, ancaman yang dialami oleh Stefanus berbeda dengan yang dialami oleh para rasul. Para rasul itu memberitakan Injilnya di sekitaran Bait Suci Yerusalem. Lawan mereka adalah establishment. Lawan mereka adalah pentolan-pentolan Bait Suci. Sementara Stefanus enggak, saudara. Stefanus ada di sinagognya Libertin. Dia ada di antara orang-orang diaspora, saudara. Orang-orang yang berbahasa Yunani. Tapi saudara, mereka merasa, pemberitaannya Stefanus tentang Yesus Kristus ini berbahaya ini. Ini membahayakan aspek-aspek yang utama di dalam kita, saudara. Yaitu apa? Urusan Taurat, urusan Musa. Urusan Musa. Dia ini seperti kayak menyenggol-nyenggol Musa ini, saudara. Hal-hal apapun saja yang dianggap menyenggol-nyenggol Musa. Misalkan, saudara, saya berkhotbah seperti ini. Saudara sekalian, Musa membebaskan kita dari tanah Mesir. Dan hal itu hanyalah bayang-bayang dari Yesus Kristus yang membebaskan kita dari dosa. Itu bisa terdengar seperti, saudara. Bisa terdengar seperti, wah kamu merendahkan Musa ya. Merendahkan Musa. Berani-beraninya menaruh Musa itu lebih bawah ya. Otoritas Musa itu kan sudah tinggi sekali ya. Berani-beraninya kamu bawahkan itu. Kalau kita misalkan mengatakan, saudara ya, misalkan ya di Indonesia ini, kita ngomong tentang founding father kita, Soekarno-Hatta. Pak Karno itu sedang mengarahkan apa yang saat ini sedang kita nikmati sepenuhnya di dalam misalkan ya presiden yang sekarang atau presiden sebelumnya. Wah, itu bisa dianggap, wih ini berani-berani yang merendahkan Pak Karno. Nggak tentu loh ya. Padahal nggak tentu merendahkan sudah. Dan Stefanus sudah pasti dia tidak merendahkan Musa sudah. Tetapi sudah itu yang terdengar sudah. Lawannya dia bukan langsung establishment meskipun nanti akan dihadapkan kepada mahkamah agama sudah ya. Tetapi seperti itu dia dianggap melawan Musa, melawan Bait Suci sudah. Namun dia yang menarik ya di dalam bagian terakhir kita melihat ini sudah. Lalu mereka mempengaruhi beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dan dengan jalan demikian mereka menghasut orang banyak serta tua-tua ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, membawanya ke mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini tidak henti-hentinya mengucapkan perkataan menentang tempat kudus dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Ini seperti apa, saudara? Bersinarkah? Wajahnya cerahkah? Wajahnya penuh dengan kedamaiankah? Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti, saudara. Namun, saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini kan ditekankan berkali-kali, saudara. Mereka nggak bisa jawab Stefanus. Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka nggak bisa jawab. Nah ini ya. Mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia untuk bicara. Jadi mereka tidak bisa menjawab. Tetapi sudah berkali-kali dikatakan bahwa tuduhannya itu adalah menghujat Allah dan menghujat Musa. Lalu mengatakan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Urusannya itu adalah dengan urusan adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita, sudah. Lalu wajahnya dia itu berubah seperti muka malaikat. Saya tidak pernah melihat malaikat. Dan kemungkinan orang-orang Yahudi di sini, Lukas juga barangkali belum pernah melihat malaikat, sudah. Tapi apa itu maksudnya? Mereka semua melihat mukanya Stefanus seperti muka malaikat. Apa itu? Kalau kita melihat ada berkali-kali tuduhan yang diarahkan kepada Musa, saya percaya sudah kemungkinan ini adalah seperti apa yang terjadi dengan Musa, sudah. Di dalam Keluaran pasal 34 ketika Musa itu turun dari gunung, wajahnya dia itu bersinar, sudah. Ya, saya coba bacakan ya. Keluaran pasal 34. Ayat 29. Lalu Musa turun dari gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya sehingga mereka takut mendekati dia. Kemungkinan sudah yang terjadi dengan Stefanus itu adalah seperti yang terjadi pada Musa, sudah. Dalam hal ini sudah kita bisa melihat ya semacam kayak parodi yang lucu ya. Mereka mengatakan Stefanus, khotbahmu berbahaya. Kamu menghasut kita, orang-orang yang sudah sangat berusaha untuk kuat-kuat menahan tradisi yang berkaitan dengan Musa, bait suci, tanah suci, etnisitas, tapi kamu berani menghujat Musa. Lalu sudah, Stefanus yang dituduh menghujat Musa ternyata sudah yang dalam hal ini paling mirip Musa. Dan hal itu palpabel, kelihatan di dalam kulitnya.
Namun dia itu nggak pernah menghujat Musa, tapi dia menyatakan apa yang dinyatakan oleh Musa. Musa ketika turun dari gunung menyatakan firman Tuhan, wajahnya itu bercahaya setelah dia bertemu dengan Tuhan. Sekarang Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus dan hikmat, wajahnya juga bercahaya seperti Musa, disebutkan seperti mukanya malaikat, saudara. Ini semacam kayak parodi. Mereka menuduh dia menghujat Musa, pada yang paling cocok dengan Musa yaitu Stefanus, saudara. Tapi kita mesti mengingat ya bahwa Stefanus itu yang dalam hal ini sudah sama seperti Musa, sedang merujuk kepada figur yang lain yang lebih besar dari Musa. Ini tidak necessarily menghujat Musa, tentu saja saudara. Kalau saya sekarang naik mobil pergi ke dalam satu buah tujuan ya, tempat wisata gitu ya, atau tempat makan. Saya naik mobil sampai ke dalam tempat makan. Saya turun dari mobil, lalu saya masuk ke dalam restoran, lalu saya makan, saudara. Saya tidak sedang mengatakan saya turun dari mobil berarti mobilnya nggak berguna. Oh bukan, saudara. Justru dengan adanya mobil itu bisa membawa saya pergi ke dalam restoran ini, saudara. Saya tidak sedang menghina restoran ini. Dan kalau kita lihat, saudara, Musa itu pointing. Musa itu penting sekali, saudara. Sama halnya mobil penting sekali. Kalau nggak ada mobil itu saya nggak sampai ke restoran itu, saudara. Kalau nggak sampai dengan Musa, saudara, Anda tidak tahu Musa, Anda tidak mengenal Yesus. Tapi Musa ini yang mengarahkan kita, saudara. Di dalam perjanjian lama itu pointing. Musa itu mengarahkan untuk sekarang menuju kepada pengenapannya Yesus Kristus, saudara. Stefanus tidak menghina Musa, tidak menghujat Musa, bahkan dalam hal ini, saudara, persis seperti kayak Musa, wajahnya bercahaya, saudara. Dan mereka tidak bisa tolak, saudara. Nah, tapi kembali lagi, saudara, kita melihat ya bahwa ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, tetap, saudara, Stefanus menjadi saksi. Tapi menjadi saksi dengan cara yang bagaimana, itu seringkali bisa berbelok, saudara. Yang diantisipasi adalah menjadi saksi dengan cara jadi diaken, tapi sekarang berbelok, saudara. Maka saya percaya, saudara, kita juga menjadi orang-orang yang patut untuk bersiap-siap. Kita harap Roh Kudus bisa bekerja secara luas dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja kita. Tapi mungkin, saudara, bisa berbelok di dalam cara-cara yang sangat tidak kita antisipasi, saudara. Sampai titik ini, saudara, masih fun ya, saudara ya. Kelihatan ada perlawanan tapi menang melulu, saudara ya. Wajahnya bercahaya, itu kan menang melulu, saudara. Lalu setelah itu berdebat, mereka juga tidak bisa jawab, saudara. Sampai harus ambil saksi-saksi palsu, saudara. Itu kan masih fun melulu. Nantinya, saudara, kita akan mendapati ya, mereka akan masuk ke dalam masa-masa dipimpin oleh Tuhan, dan dipimpin oleh Tuhan ternyata seringkali tidak senantiasa fun. Itu yang akan kita doakan, saudara. Maka hari ini saya mengajak kita untuk berdoa satu pokok doa saja. Mari kita berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk pimpin kita oleh Roh-Nya yang kudus, pakai kita semaksimal mungkin, pakai gereja kita, namun juga mempersiapkan kita untuk kita itu bisa lunak dipakai oleh Tuhan di dalam cara yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita antisipasi. Baik rekan-rekan sekalian, kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Kita bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Terpujilah Tuhan.